Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita akan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak ibu, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang haji. Minggu kemarin kita telah belajar tentang pengertian haji, rukun haji, syarat-syarat haji. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sunnah haji. Baiklah, adapun hal-hal yang disunnahkan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, kita mendahulukan haji terlebih dahulu daripada umrah. Yang kedua, kita mandi sebelum melaksanakan ihram atau sebelum memakai pakaian ihram. Yang ketiga, kita sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang mana sebelum kita berihram kita melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang keempat yaitu memperbanyak bacaan talbiyah, doa dan zikir. Nah, bacaan talbiyah ini bagi untuk laki-laki dibaca dengan suara yang keras, sedangkan bagi perempuan membacanya yaitu dengan suara pelan. Nah, adapun bacaan talbiyah ini yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarik. Nah, selanjutnya yaitu mencium atau mengusap hajar aswad, yang mana ketika kita melaksanakan ihram kita disunnahkan untuk mencium atau mengusap hajar aswad. Selanjutnya yaitu melakukan tawaf qudum. Ketika kita baru masuk kepada Masjidil Haram, kita melakukan tawaf qudum. Nah, selanjutnya yaitu menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf qudum. Setelah kita melaksanakan tawaf qudum ini, kita menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah. Setelah kita tawaf qudum, kita masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah. Selanjutnya yaitu meminum air zam-zam sesudah melaksanakan tawaf. Setelah kita melaksanakan tawaf, kita disunnahkan untuk meminum air zam-zam. Selanjutnya yaitu larangan haji. Larangan haji ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, larangan bagi jamaah pria. Yang kedua, larangan bagi jamaah perempuan. Ketiga itu larangan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama, larangan bagi jamaah pria, yaitu memakai pakaian yang berjahit selama ihram. Nah, kita tidak boleh memakai pakaian yang berjahit selama kita berihram. Yang kedua, dilarang memakai tutup kepala sewaktu kita berihram, yaitu memakai peci, topi. Selanjutnya itu dilarang memakai sandal atau sepatu, yang mana sandal ini dapat menutupi mata kaki kita sewaktu kita berihram, maka dilarang. Yang kedua yaitu larangan bagi kaum wanita. Larangan berihram bagi kaum wanita yang pertama,
dilarang memakai cadar atau penutup muka. Yang kedua, dilarang memakai sarung tangan. Ketika kita berihram, kita dilarang memakai sarung tangan. Selanjutnya yaitu larangan bagi laki-laki dan perempuan selama berihram. Yang pertama, memotong dan mencabut kuku. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian badan lainnya. Selanjutnya, dilarang menyisir rambut kepala, yaitu dilarang memakai harum-haruman atau wangi-wangian pada bagian badan, pakaian, maupun rambut dilarang. Selanjutnya yaitu memotong dan mencabut kuku. Dilarang memotong dan mencabut kuku ketika kita sedang berihram. Nah, selanjutnya yaitu memburu atau membunuh binatang darat. Yang mana ketika kita sedang berihram, kita dilarang membunuh dan binatang darat. Selanjutnya yaitu mengadakan perkawinan, yang mana ketika kita sedang berihram kita dilarang menikah, kita dilarang menjadi wali nikah ataupun waktu melamar. Selanjutnya yaitu bercumbu dengan syahwat atau bersetubuh, kita dilarang bercumbu ketika kita sedang berihram. Selanjutnya itu mencaci maki, mengumpat dan bertengkar. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, kita dilarang mengumpat, bertengkar, mencaci maki orang lain. Selanjutnya itu berkata-kata kotor atau tidak sopan. Kita dilarang berkata-kata kotor pada saat kita berhaji. Nah, selanjutnya yaitu memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Ketika kita sedang berihram, kita dilarang mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Selanjutnya yaitu dam atau denda. Nah, dari segi bahasa, dam ini berarti darah. Sedangkan menurut istilah, dam adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak berupa kambing, unta, atau sapi. Nah, di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Nah, adapun jenis-jenis dari dam ini. Yang pertama yaitu bersetubuh. Bersetubuh ini atau hubungan suami istri ini dalam keadaan ihram sebelum tahallul. Kedua, damnya berupa kifarat, yaitu menyembelih seekor unta. Apabila tidak mampu, maka ia menyembelih seekor sapi. Apabila tidak mampu, maka ia menyembelih 7 ekor kambing. Dan apabila ia tidak mampu juga, maka ia memberi sedekah bagi fakir miskin yang berupa makanan seharga seekor unta. Nah, yang kedua yaitu berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya adalah memilih salah satu di antara yang 3 jenis ini. Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dia bunuh. Yang kedua, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang yang ia bunuh tersebut. Yang ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap mud berpuasa 1 hari. Nah, dan ini disebut dengan takhir atau ta'dil. Takhir ini yaitu boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan ta'dil ini yaitu harus setimpal dengan perbuatannya. Selanjutnya yaitu mengerjakan salah satu dari larangan tersebut. Nah, apabila kita mengerjakan salah satunya, maka kita membayar denda. Yang pertama, bercukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai wangi-wangian, dan bersetubuh. Damnya berupa takhir, yaitu boleh memilih di antara salah satu yang ada 3 hal ini. Yang pertama, seekor kambing. Yang kedua, berpuasa 3 hari. Yang ketiga, bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan haji dengan cara tamattu' atau qiran. Damnya dibayar dengan urutan. Yang pertama, memotong seekor kambing. Apabila tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari.
yang mana berpuasa 10 hari ini yang dilaksanakan 3 hari di Masjidil Haram dan 7 hari di negara masing-masing. Selanjutnya meninggalkan salah satu yang wajib bagi haji saat melaksanakan haji. Yang pertama, ihram dari mikot, yang kedua melontar jumrah, yang ketiga bermalam di Muzdalifah, yang keempat bermalam di Mina pada hari tasyrik, dan yang kelima yaitu melaksanakan tawaf wada. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam haji. Anak-anak, ada yang tahu berapa cara pelaksanaan manasik haji ini? Nah, adapun cara melaksanakan manasik haji ini ada 3. Yang pertama, haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Yang mana seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam sebagaimana yang telah ditentukan di atas tadi. Nah, yang kedua yaitu haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru kemudian umroh. Nah, seseorang yang melakukan haji dengan cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Biasanya cara ini dipilih oleh orang-orang atau jamaah haji yang kedatangannya lebih mendekati waktu wukuf, kurang lebih 5 hari sebelum wukuf. Selanjutnya yaitu haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Maka seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam nusuk, yaitu sebagaimana yang dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya yaitu tata urutan pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, ihram, yaitu pelaksanaan ihram paling lambat pada tanggal 9 Zulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Hal ini dianjurkan. Yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah yang pertama, mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangi yang terlebih dahulu. Yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah, yang mana berkumpul di Padang Arafah sebelum saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya yaitu wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah selama menunggu waktu masuk wukuf. Jamaah haji hendaknya membaca zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji seseorang itu. Nah, selanjutnya yaitu mabit di Muzdalifah, yang mana teman-teman tahu apa artinya itu mabit? Mabit di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah kita melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Nah, sambil menunggu waktu tengah malam tiba, jamaah haji beristirahat dengan memperbanyak zikir, sholawat, dan doa-doa lainnya. Bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya, dapat melaksanakannya dengan cara jamak atau takhir qasar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Nah, di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Nah, di Musdalifah, jamaah haji juga melakukan mabit minimal telah sampai melewati waktu tengah malam. Namun, yang lebih utama mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu, jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Selanjutnya yaitu melontar jumroh, yang mana jumroh Aqabah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Nah,
Waktu melontar jumroh biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Nah, selanjutnya yaitu tahallul awal atau tahallul awal. Nah, setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal, yang mana dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Nah, tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Nah, selanjutnya tawaf ifadah, yaitu bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu, pada tanggal 10 Zulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula di Hajar Aswad lagi. Nah, selanjutnya sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, kita dilanjutkan melaksanakan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita menghadapkan badan ke arah Ka'bah. Selanjutnya itu tahallul kedua, yaitu tahallul sani. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua, yaitu dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah Aqobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Selanjutnya yaitu mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah haji berada di Madinah sebanyak di Mina sejak tanggal 10 sampai 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah haji melempar jumrah Aqobah, sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah barulah mereka melontar 3 jumrah, yaitu Ula, Usta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.